Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini kami berdoa, semoga Engkau boleh menolong kami lewat Roh-Mu, memberikan pencerahan, kemampuan untuk kami memahami dan mengerti ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Bantu kami untuk tidak hanya cukup puas dengan apa yang kami miliki saat ini, apa yang kami sudah kerjakan saat ini. Tapi biarlah firman Tuhan boleh terus menginspirasi kami untuk hidup terus memuliakan nama Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa sih yang gak kenal Michael Jackson? Ada satu lagu Michael Jackson yang sangat terkenal, judulnya Heal the World, pulihkan dunia. Bahkan di tahun 2001 ketika ada interview, internet chat, Michael Jackson bilang kepada fansnya bahwa lagu ini merupakan lagu yang sangat ia banggakan telah ia tulis. Saya bacakan sedikit liriknya. Dikatakan di situ, there is a place in your heart and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt and or sorrow. Then chorusnya bilang, heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu ini sangat relevan, apalagi di tengah kondisi kita saat ini. Menjanjikan suatu masa depan yang cerah, yang sangat mungkin kita alami di tengah pergumulan saat ini. Lagu ini buat saya secara pribadi itu mengaduk hati saya, memberikan optimisme di tengah kelamnya dunia yang penuh dengan dosa, yang menderita tidak hanya karena natural suffering atau penderitaan yang alami dari COVID, tapi juga penderitaan karena dosa moral. Ada kebencian, ada iri hati, pembunuhan, eksploitasi, kecanduan, perbudakan, dan pemerintah atau otoritas yang menekan dengan rasa takut. Ini merupakan realita yang begitu kelam jika dibandingkan dengan kerajaan Allah yang dijanjikan akan hadir dan membawa shalom bagi dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menantikan masa itu. Masa ketika kerajaan Allah boleh sepenuhnya terwujud. Tapi selagi kita menanti, selagi kita menunggu, apakah ada hal yang bisa kita kerjakan untuk bikin dunia ini a better place? Kayak lagunya Michael Jackson. Nyatanya sepanjang sejarah ada begitu banyak orang berjuang untuk memperoleh power, memperoleh kuasa, untuk membawa apa yang mereka pikir baik bagi dunia. A better life, hidup yang lebih baik. Tapi nyatanya sampai sekarang kita bisa melihat bahwa upaya-upaya tersebut adalah fragmental, terpecah-pecah, dan tidak total, tidak utuh, tidak bertahan lama. Coba perhatikan di Kisah Rasul 4 ayat 13 sampai 16. Dikatakan di situ ada satu anak muda yang walaupun berhikmat masuk dalam penjara, tapi jauh lebih baik dari raja yang ada saat itu. Sebab anak muda yang berhikmat ini bisa naik dan menggantikan raja tersebut. Tapi kelak anak muda ini akan digantikan oleh anak muda yang lain. Jadi pergantian demi pergantian pemimpin ini nampaknya tidak ada habisnya dan hanya mengejar angin belaka. Apakah betul ada harapan untuk harapan yang lebih baik selagi kita menanti kerajaan Allah? Well, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita memberikan alternate reality, realitas alternatif. Harapannya ada, jawabannya ada. Sebelumnya saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kalau kunci untuk dunia yang lebih baik itu berbeda dari apa yang kita pikirkan? Bagaimana kalau dorongan atau kuasa yang bisa bawa perubahan yang bertahan lama
bukan datang dari hati kita. Seperti kata Michael Jackson, there's a place in your heart and that is love. And it can make a brighter future. Bagaimana kalau kuasa itu bukan datang dari hati kita? Bagaimana kalau jawaban dari kerusakan dunia ini berada di luar imajinasi terliar kita sekalipun? Gak pernah kebayang sama kita. Dan bagaimana kalau kuasa yang bisa membalikkan dunia ini didapat oleh orang-orang yang menantikan Allah? Apakah engkau akan menantikan, mengejar kunci ini, mengejar kuasa ini, mengejar jawaban ini, mengejar kuasa yang bisa mengubah dunia? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pesan yang saya mau bagikan untuk kita sekalian pada hari ini. Orang Kristen dimampukan, diberdayakan oleh kuasa Allah, kuasa roh Allah untuk menyatakan dan memproklamirkan pekerjaan-pekerjaan Allah yang hebat lewat hidup kita dan lewat iman kita. Sekali lagi saya ulang, orang percaya dimampukan, diberdayakan oleh kuasa roh Allah, Roh Kudus untuk menyatakan dan menghadirkan pekerjaan Allah yang luar biasa melalui hidup dan pekerjaan kita. Dan kita akan menyaksikan atau melihat jawaban ini lewat bacaan yang baru saja tadi dibacakan. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian merupakan episode klimaks, salah satu episode klimaks di kitab Kisah Para Rasul. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa tetap membuka Alkitab sambil kita maju supaya Bapak Ibu punya referensi. Dikatakan di ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara sekalian adalah 50 hari setelah Paskah. Dan satu dari 3 perayaan di mana semua laki-laki Yahudi harus datang ke Yerusalem. Pada hari itu yang dirayakan adalah festival tuayan. Karena mereka mendapat tuayan gandum yang pertama. Kurang lebih pada bulan Mei atau Juni. Seperti yang sekarang. Bulan kita sekarang bulan Mei. Tapi kalau kita tarik ke belakang lebih jauh ke perjanjian lama, kita akan melihat bahwa perayaan ini juga mengenang diberikannya hukum Allah di atas Gunung Sinai. Jadi hari raya ini Pentakosta itu syarat dengan makna tuayan, tanam menanam, tapi juga syarat dengan historical, makna historicalnya, makna sejarahnya. Pada hari itu ada 120 orang percaya yang menantikan janji Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sedang menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba di ayat 2 dikatakan, bertiuplah suatu tiupan angin yang keras. Begitu kencangnya di tempat di mana mereka sedang duduk. Sebelumnya ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus, Tuhan Yesus pernah membandingkan kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus dengan angin. Saat ini bukan hanya angin biasa, tiupan angin keras memenuhi ruangan tersebut. Dan peristiwa ini mirip dengan Keluaran 19 ayat 16 ketika hukum Allah, 10 perintah Allah diberikan di Gunung Sinai. Dikatakan di Keluaran 19 ayat 16, dan terjadilah pada hari yang ketiga pada waktu terbit fajar, ada guruh, ada kilat, ada awan padat di atas gunung. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dialami oleh para murid di hari Pentakosta, di rumah mereka. Bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita cermati ayat ini, kita akan dapat satu petunjuk tentang Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah. Dan petunjuknya itu datang dari sumber tiupan angin ini. Coba dilihat di ayat 2. Dari mana bunyi tiupan angin yang keras ini datang? Dari langit. Langit itu apa? Kalau di bahasa Inggris ditulis heaven. Heaven itu apa? Berdasarkan pasal 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 9,
Heaven atau langit adalah tempat di mana Yesus kini diam setelah dia naik ke surga, ke sisi kanan Allah beberapa hari sebelumnya. Jadi, apa artinya ini? Roh Kudus datang dari tempat di mana Yesus tinggal dan diam. Roh Kudus adalah roh dari Yesus yang telah bangkit. Menarik bukan? Dari ayat 2. Move on ke ayat 3. Kemudian ada tanda kedua yang muncul, mengikuti suara yang gemuruh yang kuat itu, ada lidah-lidah api dikatakan di situ. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kembali kita diingatkan sebagai pembaca mula-mula dengan kisah di Perjanjian Lama, di mana kalau Allah hadir, kekudusan dan kemurniannya akan menghabisi segala sesuatu yang tidak kudus dan tidak murni. Itu tampak lewat api yang menyala. Dan api yang sama hadir di tengah-tengah mereka, terbagi di atas mereka. Jadi tanda api ini bisa kita artikan sebagai kemurnian dan kuasa yang menyertai proklamasi, pernyataan tentang kehadiran Allah, tentang kuasa Allah. Lidah-lidah api ini hingga pada murid-murid. Dan tanda yang ketiga dikatakan setiap mereka di ayat 4 diisi dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Yang akhirnya memampukan mereka untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka bisa berbicara bahasa yang lain. Bahasa manusia yang berbeda dari bahasa yang mereka pakai di tempat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dengan kacamata pembaca mula-mula, Bapak Ibu bisa langsung melihat betapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi gereja mula-mula. Dan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Allah Tritunggal terus bekerja di tengah umatnya. Secara khusus di bacaan hari ini, Roh Kudus yang peranannya begitu penting bagi kehadiran, keberadaan orang percaya. Roh Kudus itu sama seperti udara bagi gereja mula-mula. Yang tanpanya gereja tidak bisa eksis. Gereja mula-mula orang percaya tidak bisa eksis. Roh Kudus sepenting itu bagi gereja mula-mula. Tanpanya orang-orang akan berjuang dengan kekuatan mereka sendiri. Dan yang akan dihasilkan adalah hasil manusia saja. Tapi ketika orang-orang percaya hidup dalam kuasa Roh Kudus, buktinya adalah kehidupan yang supranatural. Dan gereja tidak bisa tidak terlihat berbeda. Serta orang lain, dunia tidak bisa tidak melihat dan terheran atas gereja. Ini yang terjadi, 3 tanda yang menyertai dan kuasa yang memampukan mereka. Lanjut ke babak berikutnya, di ayat 5 Lukas memberikan kepada kita petunjuk. Dikatakan di waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Berdasarkan ayat 41 kita tahu ada 3.000 kurang lebih, bahkan lebih mungkin 3.000 orang Yahudi yang berkumpul di tempat itu, yang mendengarkan khotbah Petrus. Bersama-sama mereka menempati satu area yang tidak kecil. Dan area seperti itu di Yerusalem hanya ada di dekat bait Allah. Jadi peristiwa ini terjadi dekat bait Allah, di mana ada lokasi yang bisa tampung ribuan orang. Di ayat 6 dan 7 dikatakan ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena murid-murid masing-masing atau rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Dan yang mereka dengarkan adalah pekerjaan Allah yang luar biasa. Nampaknya yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang ada 120 orang itu mereka gak ngomong sama-sama. Karena kalau semuanya ngomong itu basic banget ya. Dan kita gak tahu pesannya apa. Mungkin bergantian mereka ngomong sehingga orang dari berbagai daerah bisa dengar tentang perbuatan Allah yang hebat dalam bahasa mereka sendiri. Dan ketika mereka mendengar itu, mereka terkesima, mereka terkejut, mereka tercengang-cengang dan heran. Pertanyaan mereka, bukankah mereka semua ini adalah orang Galilea? Pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara sekalian
mereka bisa menebak orang-orang ini adalah orang Galilea, kemungkinan dari aksennya, dari bahasa yang mereka miliki, murid-murid miliki. Dan itu juga terjadi pada diri Petrus. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, orang-orang di sekitar itu bisa menebak bahwa Petrus adalah muridnya dari bahasanya. Matius 26 ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Jadi orang-orang Yahudi yang dari daerah-daerah ini bisa tebak, ini 120 orang ini aksennya aksen orang Galilea ini. Kelihatan bahasanya gaya bahasa Galilea. Tapi yang bikin mereka heran bukan bahasanya, tetapi karena pada waktu itu orang Galilea itu kayak orang pinggiran. Orang Galilea itu tidak terdidik. Budayanya atau tata keramanya kurang. Bagaimana bisa orang Galilea yang tidak terdidik tiba-tiba mampu berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dengan begitu lancar, begitu fasih. Mereka terkesima, mereka tercengang-cengang dan heran. Kata tercengang dan heran merupakan kata yang juga dipakai oleh orang-orang ketika menyaksikan tanda dan mukjizat Tuhan Yesus. Kata yang sama dipakai ketika mereka, orang-orang Yahudi ini melihat para murid berbicara dengan bahasa mereka. Dan kemudian dari ayat 9 sampai 11 kita diberikan list atau daftar asal muasal orang-orang Yahudi yang ngumpul pada hari Pentakosta itu. Saya kasih petanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa dilihat itu titik-titik oranye itu adalah kota-kota di mana ada populasi orang Yahudi. Daerah ini adalah daerah dunia Romawi abad pertama. Para murid menyatakan perbuatan Allah yang besar ditanda berdasarkan titik-titik oranye ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kota-kota itu luar biasa. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mau ajak Bapak Ibu untuk menebak. Kira-kira kalau benar bisa dapat sepeda nanti ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira peristiwa ini ada lidah-lidah api, ada bahasa. Kira-kira mirip sama peristiwa hebat apa yang ada di Perjanjian Lama? Ada bahasa, ada lidah yang bentuknya seperti api. Ada yang bisa tebak? Peristiwa di PL, Perjanjian Lama, tentang Menara Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada peristiwa Menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa orang karena mereka memberontak terhadap Allah. Pada waktu ini, Allah menyatukan, menjadikan satu orang yang dari berbagai macam daerah dengan bahasa mereka masing-masing, dengan budaya mereka masing-masing. Seolah-olah Tuhan mau bilang, aku mau membentuk satu umat yang baru. Umat yang tidak berdasarkan etnis, tidak berdasarkan bahasa, tidak berdasarkan budaya tertentu. Tetapi didasarkan pada tinggalnya rohku pada diri mereka. Ini yang kita bisa lihat di kisah Pentakosta Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka berbeda bahasa, tapi ketika mereka didiami oleh Roh Kudus, mereka adalah umat Allah. Walaupun gereja pada waktu itu masih berjuang, bergumul untuk bisa menangkap pesan ini. Karena mereka terus bergumul bagaimana apakah orang non-Yahudi bisa jadi umat Allah atau tidak. Kita bisa baca di kisah para rasul, kisah-kisah berikutnya. Tapi intinya ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan telah memilih umatnya. Tuhan memilih orang-orang pilihannya. Dan Tuhan menandai orang-orang pilihannya dengan tinggalnya Roh Kudus. Itu yang menjadi tanda orang percaya. Ada satu signifikansi atau pesan penting lagi dari bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya harap ini bisa menginspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana itu telah menginspirasi saya. Ada dua janji penggenapan janji yang terjadi di sini. Yang pertama janji yang Tuhan Yesus kasih. Di Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Janji Tuhan Yesus di Lukas digenapi ketika mereka menanti dan mereka mendapat kuasa. Dan penggenapan janji yang kedua adalah dari Perjanjian Lama. Yang dimana disampaikan oleh begitu banyak nabi-nabi.
Tapi saya ambil satu contoh dari Yoel 2 ayat 28. Dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-taruna atau muda-mudimu akan mendapat penglihatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di perjanjian lama, Roh Kudus hanya bagi raja. Hanya bisa diterima oleh imam, nabi, atau hakim-hakim. Bukan buat semua orang. Tapi ada begitu banyak catatan di perjanjian lama yang menyatakan bahwa kelak akan tiba waktunya Roh Allah akan mendiami semua umat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu bisa merasakan betapa kita diberkati pada saat ini? Ini apa yang bikin kisah kita begitu penting untuk dipahami dengan tepat. Kita adalah bagian dari perjanjian baru. Perjanjian yang dimulai dari kebangkitan Tuhan Yesus dan akan diakhiri nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Kita bagian dari perjanjian baru. Dan kita telah mengalami penggenapan janji yang orang-orang di perjanjian lama dulu cuma bisa bayangin. Kayak apa ya kalau aku dapat Roh Allah? Kayak apa ya kalau Roh Kudus tinggal di dalamku? Kita mengalaminya saat ini. Sejak Pentakosta, semua orang percaya mengalami Roh Kudus dan tinggal didiami oleh Roh Kudus. Tandanya gak bisa lebih jelas lagi dari yang kita sudah baca di Kisah Rasul 2, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau orang didiami Roh Kudus, di ayat 5 dikatakan mereka akan berbicara. Dan di ayat 11 mereka akan mengungkapkan, apa yang diungkapkan? Tentang kuasa Allah. Tentang perbuatan Allah yang besar. Jadi dengan kata lain, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian didiami oleh Roh Kudus. Betul, Bapak Ibu gak bisa tutup mulut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu didiami oleh Roh Kudus, Bapak Ibu gak bisa berhenti menceritakan tentang Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dikuasai oleh Roh Kudus, Bapak Ibu akan memiliki hidup yang berbuah dan diubahkan dan menjadi kesaksian yang memukau. Dan membuat orang melihat betapa besarnya Allah kita. Tapi apa artinya ini buat diskusi kita di awal tadi? Kita bicara tentang a better world, make it a better place. Di tengah pandemi, di tengah kesulitan, di tengah dosa natural dan dosa moral yang ada, penderitaan yang diakibatkan. Apa relevansinya ayat ini? Ambil analogi dari pembuangan di Babel. Orang-orang di pembuangan di Babel, mereka ingin segera pulang. Dan itu yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Tetapi Nabi Allah menyatakan 70 tahun kamu boleh baru balik. Oleh karena itu tetap tinggal di sana. Ini membuat umat Allah di pembuangan Babel merasa, wah masih lama ya 70 tahun, gak tahu masih hidup atau enggak nanti. Aduh kok timetable-nya Allah, durasinya Allah panjang banget. Dan saya harus terima, saya gak bisa pulang ke kampung halaman saya. Saya harus tinggal di negeri asing ini, di bawah pemerintahan Babel. Gak ada cara yang lain untuk bisa mempercepat jadi 40 tahun gitu, jadi 20 tahun. Mereka menyadari ketika mereka di pembuangan, mereka tidak bisa atur waktu Allah. Dan mereka tidak bisa mengubah ketetapan Allah. Entah lewat upaya mereka berontak terhadap Babel, bikin politik, skema politik tertentu, entah sosial, entah gereja, lewat bait Allah, persekutuan orang percaya pada waktu itu, mereka gak bisa mengubah ketetapan Allah. Dan ini yang bisa kita pelajari di masa saat ini. Dosen saya Michael Frost bilang, kalau Tuhan itu digambarkan sebagai perempuan yang sedang menderita persalinan karena berjuang untuk melahirkan dunia yang baru di depan mata kita. Mencoba untuk menghadirkannya di tengah keretakan dunia yang penuh dengan penderitaan dan kerusakan. Kita perlu berhenti untuk memikirkan bahwa kita bisa menghadirkan dunia yang baru. Karena bukan kita yang melahirkan. Kita itu seperti hamba Allah. Kita itu seperti bidannya Allah. Hanya Allah yang bisa menghadirkan kerajaan itu. Kerajaan baru Allah dengan shalomnya, dengan pemulihannya. Bagian kita
bukan untuk mempercepat datangnya kerajaan Allah. Gereja kita bukan solusi untuk dunia ini, tapi Tuhan solusinya. Lantas apa yang bisa kita lakukan gereja? Gereja kita bisa menjadi tanda bahwa nilai-nilai itu, nilai-nilai yang indah dalam Alkitab, itu mungkin terjadi. Di tengah korupsi, kita bisa lihat kejujuran ada di gereja. Di tengah ketidakjujuran, kita bisa lihat integritas ada di gereja. Di tengah kebobrokan, kita lihat kekudusan ada di komunitas gereja. Gereja bisa menjadi etalase, alternate reality, realitas alternatif. Bukan jawaban, tapi etalase untuk bikin orang melihat dan mencari Tuhan. Apakah dampaknya akan bertahan? Mungkin enggak. Tapi akan terus ada orang-orang yang diisi oleh Allah, Roh Allah, dan terus berkarya menghadirkan kesaksian hidup yang baik. Apakah orang-orang akan percaya ketika mendengar ini? Nyatanya zaman dulu pun enggak. Ada Roh Kudus yang begitu luar biasanya menandai umat, para disciples ini, para murid-murid Allah. Tapi toh di ayat 12 dan 13 kita baca, tetap ada orang yang bilang, apa artinya ini? Jadi gini Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid Allah, murid-murid pada waktu itu, murid-murid Yesus pasti penuh dengan sukacita. Dan ekspresinya mungkin mereka menari, bersukacita, berteriak-teriak. Dan orang yang melihat hal itu, walaupun mendengar pekerjaan Allah dalam bahasa mereka sendiri, akan bertanya, ini orang mabuk atau enggak gitu ya? Kok kayak orang mabuk? Jadi kalau zaman dulu aja orang gak percaya, apalagi sekarang, apa yang kita bisa expect? What do you expect? Bahkan Yesus pun sendiri berkata bahwa kita akan ditolak. Dan ia mengingatkannya beberapa kali, begitu banyak kali. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri alami, dia sendiri pun ditolak. Kalau kita ngikut Tuhan Yesus, masa kita expect kalau kita gak ditolak? Tapi saya harap pesan ini bisa merasuk ke dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pesan yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini cerita, kalau setiap orang menyaksikan 3 tanda Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedengaran bunyi angin, yang kelihatan lidah bentuknya api, dan yang ketiga bahasa. Dan efeknya jelas. Yang pertama, ini menggenapi janji Allah. Janji Tuhan Yesus di Lukas dan janji Allah di Perjanjian Lama. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah utusan berasal dari Tuhan Yesus sendiri yang sekarang tinggal di heaven, di langit, dari langit. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan orang-orang percaya untuk membagikan kerajaan Allah dan perbuatan yang hebat lewat pemberdayaan Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen dipanggil untuk menyatakan, memproklamirkan, menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang hebat lewat hidup dan iman kita. Dan itu hanya mungkin kalau setiap kita tinggal dalam Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Kita mungkin adalah jawaban yang dinantikan. Kita mungkin adalah etalase bukan jawaban. Kita mungkin adalah tanda yang dinantikan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita mau menghadirkan tanda itu lewat Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita? Itu tantangan saya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu, untuk Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Yang mulai saat itu sampai saat ini setiap orang percaya mengalami kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena kami boleh mengalami ini semua. Sesuatu yang hanya diimpikan oleh orang-orang di Perjanjian Lama. Tapi Bapak, ketika kami melihat hidup kami dan membandingkannya dengan di Kisah Para Rasul 2, kami menyadari ada begitu besar gapnya. Mereka penuh dengan kuasa dan hidup kami kesannya biasa saja. Tapi kami percaya Bapa, bukan karena kami tidak memiliki Roh Kudus, tapi Roh Kudus menantikan kami untuk taat. Kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Engkau nantikan supaya kami boleh taat kepadamu Bapa. Dan supaya kami boleh terus bekerja bersama dengan Roh Kudus. Bapa, tolong kami
Untuk kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup lewat perkataan dan iman kami. Lewat pekerjaan kami, lewat keluarga kami, lewat apa yang kami kerjakan di pelayanan. Kami berdoa saat ini untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sedang menyaksikan ibadah ini di rumah. Bapak, supaya Engkau boleh mengurapi setiap kami, memampukan kami, memberdayakan kami, mendorong kami dan menginspirasikan kami menjadi saksi-saksi Tuhan lewat hidup kami dan lewat iman kami. Kami percaya itu mungkin hanya ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Mampukan kami Bapa, supaya kemuliaan Tuhan nyata dan dunia tidak bisa tidak mengakui bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup. Kami menyerahkan setiap kami, untuk hidup kami, untuk seminggu ke depan, supaya Tuhan boleh makin dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.